Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779. Yang mau tanya-tanya silahkan ya, di sini bisa langsung cek di 0816658779 ya. Itu nomor langsungnya Pak Suwandi tentang masalah budidaya, pembibitan, pembesaran, pemasaran ataupun mungkin di sektor pengolahan. Siapapun boleh bertanya. Jadi tidak usah berpikir saya bukan mitranya Pak Suwandi, saya bukan beli bibit di tempatnya Pak Suwandi, silahkan mau tanya-tanya silahkan. Selama ini bermanfaat silahkan bisa bertanya ya. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini ya adalah himbauan kepada semua mitra pembenihan ataupun yang mau bergabung menjadi mitra pembenihan. Jadi harapan kami di sini dengan adanya program kemitraan pembenihan ini bisa memberikan sebuah lapangan kerja baru. Ya, lapangan kerja baru kepada masyarakat pada umumnya. Lapangan kerja yang memberikan sebuah usaha yang aman, nyaman, dan bisa diharapkan. Sekarang begini, ya, sebelum saya lanjutkan, Anda usaha ikut program kemitraan pembenihan, kemudian dengan modal induk Anda membeli induk satu paket di sini, ya, senilai 15 juta, mendapatkan 10 pasang induk ikan gabus, kemudian mendapatkan 5 juta dari biaya itu untuk pendukung produknya, baik nutrisi maupun obat-obatan untuk pendukung budidaya apabila nanti terjadi risiko dalam hal budidaya. Dengan modal 15 juta, Bapak Ibu sekalian mendapatkan satu paket induk ya, senilai 10 pasang, di mana induk itu sudah berusia 1 tahun dan sudah pernah bertelur masing-masing 2 kali. Nah, dalam proses pembelian induk ini, kenapa saya katakan Anda mendapatkan usaha yang nyaman, aman, dan kedepannya bisa diharapkan. Anda mempunyai induk yang diberikan garansi. Induk itu 10 pasang itu kalau terjadi resiko kematian diganti. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat induk itu belum bertelur nanti akan diganti juga. Dari sisi ini aja Anda mendapatkan usaha yang sudah ada jaminannya. Walaupun itu berlaku hanya 1 bulan. Ya kalau namanya resiko kematian, ya biasanya ya kalau tidak ada hal-hal yang dilanggar itu biasanya tidak terjadi resiko ya. Makanya adanya di situ ada jaminan nanti kalau terjadi resiko diganti. Itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan ke depan. Dimana mungkin kalau Bapak Ibu usaha di luar sana membeli ternak tidak ada garansinya. Membeli induk apapun bawa pulang ya kalau nggak bertelur atau nggak beranak ya sudah, itu tanggungan Anda. Terjadi mati pun mesti itu juga tanggungan Anda. Kemudian dalam proses pembenihan itu, peserta mitra pembenihan akan mendapatkan jaminan nanti pada saat panen akan dibeli. Berapapun jumlahnya sampai hari ini, berapapun mitra panen benih selama itu sesuai spek dan sehat, pasti akan dibeli, ya, langsung dibayar di situ. Nah, dalam proses perjalanan usaha ini, si mitra harus memberikan laporan-laporan kepada perusahaan berkaitan dengan induk yang sudah ada. Induknya bertelur sekian, umur 1 minggu sekian, umur 2 minggu sekian. Diberikan laporan kepada kami agar kami bisa memantau berapa banyak produksi yang mitra lakukan. Nah, ini sedikit gambaran kepada siapapun yang ikut dalam mitra pembenihan di sini. Dan kami dari perusahaan tidak pernah memberikan iming-iming apapun. Jadi di sini kami ya, di perusahaan ataupun Pak Suwandi tidak pernah memberikan iming-iming apapun. Kalaupun pernah kemarin itu ada orang yang kita tayangkan di YouTube, kemudian mereka mendapatkan hasil 10 juta sebulan, 20 juta, 30 juta, ya itu memang realita di lapangan yang mereka alami, mereka cerita sendiri. Tidak ada unsur rekayasa.
Minimal apa yang ingin saya sampaikan di sini, dengan program kemitraan ini banyak orang yang mendapatkan penghasilan. Ya, kami sangat bahagia sekali apabila seorang mitra dengan modal dia 15 juta, bulan kedua sudah dapat hasil 20 juta, 30 juta, terus setiap 2 bulan sekali minimal atau 1 bulan sekali mereka dapatkan hasil. Bahkan modal yang mereka keluarkan pun kelar dalam waktu 2 bulan. Modal mereka sudah BEP, sudah lebih dari itu. Tinggal kesananya 20 juta, 30 juta, 10 juta mendapatkan hasil dari penjualan benih. Coba Anda bayangkan, ada gak usaha yang seperti ini di luaran sana? Jikalau kita membuka usaha bakso dengan modal 15 juta, apakah pada bulan ke depan Anda buka bakso Anda dibeli semua orang? Apakah Anda memproduksi sebuah produk, kemudian ada yang menjamin pasarnya tanpa batas? Ya, jadi ini bisa dibandingkan coba. Jadi di sini kami tidak memberikan iming-iming yang berlebihan. Kami memberikan sebuah solusi masalah perekonomian. Dan alhamdulillah sampai hari ini banyak mitra yang tertolong di situ. Nah, terkait dengan masalah usaha kemitraan ini tentunya kembali lagi kepada ketekunan masing-masing mitra. Orang kuliah saja ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang drop out juga ada. Apakah semua orang yang lulus kuliah itu bekerja? Belum tentu juga. Ya kan? Nah, di sini sama dalam sektor usaha itu akan lebih real lagi manakala orang itu mau mengikuti cara-cara yang sudah ada. Tidak menggunakan cara-cara sendiri. Dan dalam proses kemitraan ini mengikuti aturan main yang sudah ada. Peraturan-peraturan MOU yang harus ditandatangani sudah ada. Tidak boleh menjual bibit itu keluar, ya ikuti. Kalau ada masalah, ya komunikasikan dengan pihak kami. Ya, kita berusaha untuk memberikan pengarahan yang sebaik mungkin demi keberhasilan semua mitra. Jadi program kemitraan ini yang ingin saya luruskan juga kepada siapapun yang mendengar atau melihat tayangan ini semata-mata ingin membantu masyarakat yang memang sedikit punya modal untuk membeli induk. Dan ini kalau dihitung-hitung dari nominal induk ini dengan harga segitu 10 juta misalnya, 10 pasang tambah produknya 5 juta itu sangat murah sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kita sudah memberikan subsidi. Induk itu untuk merawat dari ukuran segini, ya seujung kelingking ini, kemudian besarkan sampai usia 1 tahun dengan menggunakan makanan daging, itu kos biaya satu pasang induk itu kurang lebih 1.750.000. Itu dengan daging usus dan berlanjut sampai katak, kodok dan lain sebagainya. Itu kalkulasinya 1.750.000. Silakan pemirsa atau sahabat dunia gabus coba sendiri dari kecil sampai usia 1 tahun dengan makanan yang dihitung. Dan itu pun kita hanya memberikan mitra untuk mengganti 1 juta 1 pasang. Kita sudah subsidi 750.000. Intinya kita merugi pakan 750.000 hanya untuk memberikan induk itu kepada mitra untuk dirawat. Saya harapkan dari mitra ataupun sahabat dunia gabus yang belum bergabung jangan timbul salah paham. Karena apa? Dari sini kita hanya niat membantu masyarakat yang mau betul-betul usaha. Kalau dibilang rugi, kita rugi secara materi. Ya, untuk apa sih kalau kita hanya mencari keuntungan? Saya bersyukur, saya sudah cukup. Ya cukup untuk diri saya juga. Jadi tidak ingin membuat sesuatu trik-trik atau bisnis yang membodohi masyarakat, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau kita hitung dari induk yang kita keluarkannya, kita udah rugi. Ya kan? Kemudian coba dianalisa, kan kurang kerjaan. Induknya dijual murah, kemudian apa? Sudah beranak dibeli kembali, padahal saya sendiri produksi sendiri bisa. Ya, kalaupun toh saya tidak ikut kemitraan, tidak membangun sebuah usaha kemitraan ini kepada masyarakat, usaha saya jalan terus, tidak ada masalah. Ya, memang saya bidangnya itu. Saya 16 tahun nekuni ikan gabus, ya sudah bidangnya saya. Jadi kalau misalkan ada mitra yang kemarin beberapa kali tayangan, kemudian dia komen-komen atau langsung ke WA saya bilang ini hanya sebagai strategi ataupun unsur tipu-tipu atau mungkin hanya mencari keuntungan. Saya punya bisnis banyak, tidak hanya di ikan gabus, dan semua menghasilkan.
Jadi tidak perlu lagi saya membuat sebuah usaha yang mencari sebuah keuntungan dengan cara yang tidak baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Kembali lagi, yang ingin saya sampaikan di sini, dengan program kemitraan kita hanya ingin berbagi kepada masyarakat banyak. Ya, mungkin pemirsa bisa langsung menuju kepada mitra-mitra yang sekarang sudah jalan. Dan itu pun juga tidak semuanya jalan. Ada yang jalan, ada juga yang tidak. Sama halnya tadi saya sampaikan. Orang kuliah itu kan ada yang berhasil, ada yang tidak juga. Lulus, tapi endingnya bagaimana? Apakah mereka mendapatkan sebuah pekerjaan atau mereka mendapatkan sebuah usaha? Belum tentu juga kan. Nah sama, tetapi minimal dari usaha yang kita sampaikan ke masyarakat ini, Anda lebih meminimalisir resiko. Ya, tadi saya katakan usaha Anda aman, nyaman, bisa diharapkan. Ya, kenapa? Ya tadi saya sampaikan, induknya digaransi, kemudian hasil panennya nanti dibeli. Tanpa batasan jumlah berapapun. Yang kami hanya harapkan hanyalah semua mitra itu berhasil dan dengan watak yang jujur. Jadi menjadi pengusaha perikanan yang jujur. Jujur apa? Dalam arti hasil panennya. Ya, dalam mengelola usaha budidaya ini. Kemudian berikan laporan yang sebenar-benarnya ya, kepada kami. Jadi kembali lagi kepada kemitraan ini. Nah, dalam proses kemitraan ini saya harapkan semua mitra ataupun yang mau bergabung betul-betul memikirkan kesiapan semuanya. Jadi kalau mau ikut kemitraan itu harus berpikir, wah saya mau ikut kemitraan ini, sudah saya timbang-timbang, sudah saya pikir-pikir, betul-betul mau mantap ikut di kemitraan pembenihan. Ya jangan sampai pada saat sudah ikut kemitraan pembenihan, timbul kekecewaan di belakang hari. Contoh misalkan ya, mau ikut kemitraan pembenihan, ya tentunya harus berembuk dengan keluarga kan gitu. Kalau yang punya istri, punya suami, kemudian orang tua kalau masih ada, berembuk jikalau nanti mau mengikuti program pembenihan, nanti lahan kolamnya akan digunakan membuat kolam pembenihan. Dimana kalau satu paket jelas kan kolamnya ada 30. Lahannya ridho nggak orang yang punya lahan kalau itu masih milik keluarga. Semua itu harus dirembuk dari awal dengan keluarga. Jangan sampai nanti pada saat proses usaha ini berjalan, nanti timbul permasalahan. Ya, seperti beberapa kasus kemarin. Kolamnya sudah dibuat, sudah jadi, induk mau dikirim, istrinya tidak setuju. Karena dalam proses pembuatan kolam, awal-awalnya tidak melibatkan istri. Ada yang lahannya orang tua tidak dibolehkan pada saat kolam sudah dibuat di situ. Ya. Kemudian ada yang tetangganya tidak merasa nyaman karena dalam proses pembuatan kolam itu, ya limbah pembuangannya juga tidak disalurkan dengan baik. Jadi itu perlu dipersiapkan dari awal. Ya, karena limbahnya cuma air ya. Ini harus dipersiapkan dan dirembuk di awal. Untuk yang pertama ini harus ada izin atau restu dari keluarga. Diajak berembuk masalah ini. Kemudian yang kedua di sini sudah dipertimbangkan masa-masa orang ikut dalam program kemitraan ini. Karena kalau program kemitraan ini sudah diambil, semua harus mengikuti aturan main yang diterapkan oleh perusahaan. Syarat untuk membuat produksi benih yang berkualitas itu harus menggunakan pakan yang sudah kita tetapkan dari awal kan. Harus memproduksi pakan sendiri, swasembada pangan, membuat produksi kutu air sendiri. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang lain. 15 hari di awal menggunakan kutu air, minggu ke-3 menggunakan PF 500, minggu ke-4 menggunakan PF 800, dan setelah itu lanjutan 1 bulan berikutnya menggunakan PF 1000, baru nanti dipanen. Mengikuti aturan yang sudah diterapkan perusahaan ini penting sekali untuk menjaga kualitas benih antar semua mitra sama semuanya. Ya, tidak dianjurkan menggunakan cacing sutra. Ya, karena memang permasalahan di cacing sutra sangat banyak sekali. Ya, ukuran benihnya juga tidak akan pernah sama.
Ya, kos biaya belinya juga lebih mahal. Jadi ikuti saja cara-cara yang sudah disampaikan oleh perusahaan, tidak usah membuat cara-cara sendiri. Ya, jadi mengikuti aturan perusahaan dalam proses budidaya ini. Ya, kemudian berlaku jujur dengan setiap usaha yang dilakukan. Setiap ada induk yang bertelur laporkan, ada yang mati laporkan, kemudian ada yang sudah umur seminggu dilaporkan. Jadi ada komunikasi di sini. Ya. Dan kemudian juga sudah dipertimbangkan saat mengambil usaha ini, sudah dipikirkan masa-masa. Karena apa? Perusahaan tidak bisa menerima alasan pada saat sudah mengikuti program kemitraan ini, ya, kemudian sudah membayar DP, kemudian DP sudah masuk 50%, kemudian dibatalkan. Ya, dengan alasan istri tidak setuju, kepepet butuh biaya membayar sekolah, kepepet butuh biaya membayar cicilan bank, dan lain-lain sebagainya. DP yang sudah masuk tidak bisa ditarik kembali. Ya, kecuali dengan alasan meninggal dunia ataupun sakit. Itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Sebuah usaha itu sudah direncanakan dari awal. Yang di luar dugaan manusia itu hanya meninggal ataupun sakit. Kalau Anda tiba-tiba kok mau bayar sekolah anak, kemudian Anda kok mau nyicil utang bank, itu bukan karena kehendak yang maha kuasa, karena kehendak Anda sendiri. Ya. Jadi itu tidak bisa dibatalkan. Makanya saya ingin sampaikan di sini kepada semua mitra pembenihan ataupun yang sudah mendaftar di mitra pembenihan, jika sudah memasukkan DP ke sini, itu tidak bisa diminta kembali. Karena kita juga sudah mempersiapkan pada saat DP itu diberikan kepada perusahaan, kita sudah ngeplot induk satu paket atas nama pembayar DP, sudah kita rawat sampai waktu yang sudah ditentukan. Kan ada yang dapat kuota misalkan bulan Juli kirimnya Desember. Ada yang sudah dapat kuota bulan Juni kirimnya Oktober. Nah, dalam rentan waktu sampai pengiriman itu, induk itu sudah kita plot, memang sudah kita rawat khusus untuk Bapak yang pemberi DP. Ya, jadi mohon maaf sekali kalau nanti terjadi pembatalan, tetap kemitraannya bisa dibatalkan, tetapi induk tetap kita kirim. Anda tetap membeli ikan di situ. Ya. Jadi saya harapkan di sini sudah pertimbangan masa-masa, ya, itu aturan yang memang sudah diterapkan. Dan di sini tidak ada yang unsur tipu-tipu atau yang lain-lain, karena memang semua itu sudah dari awal kita sampaikan. Jikalau Bapak Ibu dan sahabat dunia ikan gabus mau bergabung dalam program kemitraan ini memang sudah dipertimbangkan secara matang. Ya, itu jadi untuk masalah DP yang sudah masuk, mohon maaf sekali kita tidak bisa mengembalikan karena itu Anda sudah pesan ikan dan ikan sudah disiapkan. Dalam proses ikan disiapkan kan Anda menyiapkan kolam toh. Anda sudah bikin kolam 2 bulan 3 bulan baru selesai. Nah, ikannya kan sudah disiapkan nih di sini. Ya. Jadi saya harapkan di sini tidak terkesan Anda main-main ataupun mungkin kalau orang Jawa bilang mencela-mencele gitu kan. Kalau memang sudah persiapan dari awal, nggak mungkin juga kolam sudah jadi kemudian hanya alasan untuk membayar sekolah kemudian Anda batalkan kan gitu. Karena untuk membayar sekolah ini kan semua sudah ada rancangannya. Ya, orang bayar sekolah tanggal sekian itu kan ada semua jadwalnya. Jadi kalau memang ada kebutuhan yang selain kemitraan pembenihan ini, tentunya kemitraan pembenihan ini nggak usah ikut dulu. Ya, nggak usah ikut dulu. Ya, sekiranya belum memungkinkan. Jadi jangan sampai mengambil keputusan yang tidak tepat. Kebutuhan hidup masih banyak, kemudian anggaran dananya sangat terbatas, salah mengalokasikan dana untuk ikut kemitraan ini. Ya, saya harapkan itu dipikirkan masa-masa. Kenapa? Untuk ikut kemitraan pembenihan ini harus ada memang dana yang tidak, katakanlah tidak terpakai, yang memang mau digunakan untuk usaha, dan dengan harapan usaha ini nanti bisa berjalan dengan baik. Dan kami selaku perusahaan juga akan memberikan yang terbaik buat mitra.
Kami tidak akan menelantarkan begitu saja investasi yang sudah penjenengan bayarkan ke sini. Ya. Kemudian satu hal lagi di sini untuk masalah pengiriman induk. Induk ikan gabus itu, walaupun sudah waktunya Anda mendapatkan jadwal pengiriman induk, yang pertama memang jadwal itu kita sudah sampaikan ke pihak kargo untuk pengiriman. Ya, karena kita pengiriman tiap hari banyak, kecuali hari libur kita memang nggak bisa kirim. Nah, kalau sudah jadwal pengiriman itu yang menentukan bukan keinginan Anda selaku mitra, tapi keinginan kami. Ya, kewajiban Anda adalah membuat kutu air sesuai dengan standar yang sudah kita sampaikan berkali-kali. Himbauan kepada semua mitra pembenihan, jikalau Anda itu sudah membuat satu kolam itu bisa produksi ukuran 1x2 itu dapat 10 sendok kutu air. Ditiriskan, diserok, ditiriskan, disendok, muntuk itu 10 sendok kutu air. Itu induk bisa dikirim dengan catatan 10 kolam itu sudah ada kutu airnya semua. Dengan takaran yang sudah ada. Perusahaan punya standar produksi. Jadi kalau Anda masih baru punya satu kolam, kemudian 10 sendok, kolam yang lain belum ada, kok minta dikirim, ngotot minta dikirim, mohon maaf. Ya, induk belum akan dikirim. Berdasarkan video yang Anda kirimkan ke sinilah itu menjadikan patokan. Ya, karena banyak juga, ya maaf ini kita harus buka jujur, informasi-informasi mitra yang disampaikan ke kami dengan informasi yang fiktif, tidak sesuai. Karena kenyataan begitu kita cek lapangan, ya kita kirim, kita cek lapangan, waduh, nggak sesuai dengan yang disampaikan di video ataupun di voice, di suara, disampaikan di skrip kita. Jadi kalau memang kutu airnya itu belum siap, mending ya, itu sebuah konsekuensi yang memang harus Anda siapkan. Kalau Anda sudah memang mau bergabung dengan mitra CV Minahasa Lestari, Anda harus mengikuti aturan yang ada. Tidak lalu kemudian begitu kutu airnya tidak bisa produksi, kemudian bilangnya, wah Pak nggak jadilah Pak, saya batalkan aja. Ini belum banyak ya. Itu nggak bisa begitu juga. Yang lain bisa produksi kutu air, kenapa Anda tidak? Caranya juga mudah. Makanya saya sampaikan di sini, ikuti aja cara-cara yang sudah kami lakukan. Ya, kenyataan juga banyak referensi teman-teman mitra yang bisa didatangi untuk kultur kutu airnya, gampang kok itu. Ya, saya tekankan sekali lagi, untuk pengiriman induk bukan kehendak Anda, tapi kami yang punya standarisasi untuk mengirim induk. Jadi kalau memang sudah jadwalnya Pak, jadwal pengiriman saya bulan Juli, tapi ini kok belum dikirim. Nah, kutu airnya ada apa enggak? Kalau kutu air Anda itu belum ada, ya memang harus Anda kirim, Anda produksi dengan lebih banyak lagi. Ya, ini yang ingin saya sampaikan ke semua mitra. Mohon maaf ya untuk semua mitra, baik yang mau bergabung atau yang sudah bergabung. Ya, dalam usaha ini kami hanya mengharapkan selalu keberhasilan Anda semua sebagai seorang mitra. Ya, kami selaku pemilik usaha dan perusahaan ini hanya memberikan sebagai sarana saja, tempat Anda untuk bermitra. Selebihnya keberhasilan itu bukan karena kami, tetapi karena Anda sendiri yang melakukan usaha ini. Jadi selama itu Anda lakukan dengan tekun, tidak ada yang tidak bisa. Ya, apalagi hanya kultur kutu air itu sangat mudah sekali. Ya, ikuti cara yang sudah ada dan tidak usah menggunakan cara-cara yang di luaran sana. Anda bermitra dengan kami, tapi Anda cari informasi di YouTube lain. Nah ini, Anda disuruh pakai kutu air, Anda diam-diam pakai cacing sutra. Anda disuruh pakai produksi PF ini, pakan ini, Anda diam-diam menggunakan pakan yang lain. Saya yakin jika Anda tidak mau menuruti semua aturan yang ada di perusahaan sesuai dengan komitmen di awal, saya yakin Anda tidak akan bisa bertahan lama membangun usaha ini. Ya, karena Anda juga tidak patuh dengan peraturan yang sudah kita sampaikan. Dan peraturan ini bukan peraturan yang dibuat-buat, peraturan yang memang sudah kita lakukan cukup lama. Kepada semua mitra pun semua sama sampai sekarang. Dan ini sebuah rutinitas yang diulang-ulang terus begitu terus dan Anda pasti bisa. Tidak sulit sekali ya. Ini himbauan saya kepada semua mitra ataupun yang mau bergabung menjadi mitra pembenihan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit panjang lebar tentang masalah kemitraan ini.
Semoga bisa menjadikan sebuah pencerahan. Jangan timbul salah paham di sini. Wah, induk sudah bayar lunas tapi tidak dikirim-kirim. Ya, apalagi kemarin ada yang, wah ini tidak bisa bikin kutu air, saya nggak jadi. Ini tidak bisa. Ya, oke, itu yang ingin saya sampaikan. Intinya, jika Anda sudah melakukan DP, di sini Anda tidak bisa mengambil dalam bentuk dana kembali. Diambil dalam bentuk ikan berupa induk. Terlepas itu Anda mau mitraan atau tidak, tetap tidak bisa. Anda harus mengambil dalam bentuk ikan, seperti komitmen di awal. Oke, sukses semuanya. Mohon maaf ya Pak Suhadi, mohon maaf ada salah kata, salah ucap. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.